Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bersama Kang Dedet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tempat asik belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Sebelumnya, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi, kemudian kita lanjutkan dengan korespondensi satu-satu. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membahas fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi, nah kita akan bahas pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Sekali lagi, relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu anggota. Catat, ingat, hanya tepat satu anggota. Jadi hanya satu anggota himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B. Fungsi dinyatakan dengan huruf F. Ya. Jadi fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi sebagai berikut. Nah, di sini ya. Akan kita berikan gambaran atau diagram panah himpunan A ke himpunan B. Himpunan A yang dipetakan ke himpunan B. Berikut adalah diagram panah yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah ini ya, nah, sudah nampak. A disebut daerah asal atau domain. Sekali lagi, A disebut daerah asal atau domain. Terdiri, apa saja domain itu? Terdiri dari 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Terdiri dari 4, 6, 7, 9. Jadi 4, 6, 7, 9 itu disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan hasil pemetaan yang menghubungkan himpunan A ke B di sini 1 dihubungkan. 1 dihubungkan dengan 6, 2 dihubungkan dengan 4, 3 dihubungkan dengan 9. Hasil pemetaannya yaitu 4, 6, 9. Sekali lagi 4, 6, 9 disebut daerah hasil atau disebut juga dengan rank. 4, 6, 9 disebut dengan daerah hasil atau rank. Biasa dinotasikan dengan huruf R.
Baiklah, supaya lebih memahami tentang fungsi, mana itu fungsi, mana bukan fungsi, akan diberikan beberapa contoh mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan termasuk fungsi. Tolong diperhatikan ya dengan sungguh-sungguh ya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalian bisa membedakan mana yang termasuk fungsi dan bukan fungsi atau disebut juga dengan relasi. Contoh ke-1. Contoh ke-1 bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B. Mana anggota A yang tidak dihubungkan dengan B? Berikut. Nah, ini ya. Angka 4 tidak dihubungkan dengan B. Karena ada anggota A yang tidak dihubungkan dengan B, maka contoh 1 bukan fungsi. Berikutnya, contoh yang kedua. Perhatikan lagi diagram panahnya. Contoh yang kedua bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari 1 dengan anggota di B. Yang mana yang dihubungkan lebih dari 1? Yaitu yang diberi warna merah. Ini 2 ya. 2 dihubungkan ke B sebanyak 2 kali. Karena dihubungkan ke B sebanyak 2 kali, maka contoh A bukan fungsi. Karena syarat fungsi yaitu dihubungkan 1 kali. Dari himpunan A ke B itu dihubungkan 1 kali. Di sini 2 dihubungkan 2 kali, yaitu ke 5 dan ke 6. Jadi contoh 2 bukan fungsi. Berikutnya akan diberikan contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga merupakan fungsi karena setiap anggota di A, yaitu 1, 2, 3, tepat dihubungkan 1 kali dengan anggota di B. Coba perhatikan anggota A, semuanya dihubungkan 1 kali ke B. 1 dihubungkan ke 5, 2 dihubungkan ke 6, 3 dihubungkan ke 6. Semuanya dihubungkan 1 kali. Hal ini sesuai dengan definisi fungsi, yaitu hanya dihubungkan 1 kali dari A ke B. Itu contoh fungsi dan bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, itu dinamakan relasi. Berikutnya, kita akan menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B? Yaitu dengan menggunakan rumus NB, banyaknya anggota B, pangkat NA, atau disebut juga dengan banyaknya anggota A. Jadi caranya yaitu banyaknya anggota B dipangkat dengan banyaknya anggota A. Marilah kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada himpunan A yang terdiri dari A dan B. Maka banyaknya anggota A adalah 2, sama dengan 2. Berikutnya himpunan B terdiri dari beranggotakan P. Maka banyaknya anggota B 1. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkat dengan banyaknya anggota A. Tadi banyaknya anggota B adalah 1. Banyaknya anggota A 2. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi hanya ada satu cara
yang bisa menghubungkan atau yang memetakan dari A ke B. Berikut gambarnya. Nah, ini ya. Ini adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi hanya ada satu cara. Berikutnya, kita balikan. Ya, kita balikan. Ada berapa cara atau pemetaan yang terjadi yang mungkin terjadi dari B ke A. Di sini kita ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari B ke A. Kita perhatikan banyaknya anggota A tadi ada 2. Sedangkan banyaknya anggota B ada 1. Maka banyaknya caranya yaitu 2 pangkat 1. Banyaknya anggota A itu kan 2 dipangkat dengan banyaknya B yaitu 1. Jadi 2 pangkat 1 yaitu 2. Jadi ada 2 cara yang menghubungkan atau yang memetakan dari B ke A. Perhatikan gambar atau diagram panah berikut. Nah, inilah yang menghubungkan atau yang memetakan dari B ke A. Ada 2 cara, yaitu P ke A, kemudian P ke B. Itulah cara menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu merupakan salah satu bentuk fungsi ya yang memiliki ciri khusus. Jadi korespondensi satu-satu itu termasuk ke dalam fungsi dan fungsi termasuk ke dalam relasi. Jadi korespondensi satu-satu bagian dari fungsi, fungsi bagian dari relasi. Baik, kita akan bahas apa itu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat 1 kali ke anggota B. Dan setiap anggota himpunan B tepat 1 kali ke anggota A. Ini berarti banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama atau NA sama dengan NB. Jadi syarat korespondensi satu-satu jumlah anggota A harus sama dengan jumlah anggota B. Nah, itu syarat dari korespondensi satu-satu. Untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan contoh diagram panah korespondensi satu-satu di mana jumlah anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama. Perhatikan diagram di bawah ini dan perhatikan jumlah anggota A dan B-nya. Kemudian pemetaannya. Berikut contoh-contohnya. Contoh-contoh dari korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita akan membahas banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 kali N kurangi 3 dan seterusnya. Atau disebut juga dengan faktorial. Contoh, nah kita akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Contoh di sini ada himpunan A yang terdiri dari
A dan B, maka banyaknya anggota A ada 2. Himpunan B terdiri dari P dan Q, maka banyaknya anggota himpunan B 2. Karena keduanya sama jumlah anggotanya, A 2 anggota, B 2 anggota, maka ini termasuk ke dalam korespondensi 1-1. Maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari A ke B adalah, karena tadi banyak anggotanya 2, berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Jadi ada 2 cara. Perhatikan diagram panah berikut. Yang 2 cara itu apa saja? Perhatikan diagram panah berikut. Nah ini ya, diagram panahnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah himpunan A terdiri atau beranggotakan A, B, C. Maka himpunan A terdiri dari 3 anggota. Himpunan B beranggotakan P, Q, R. Maka banyaknya anggota B 3. Nah, ini kan 3 sama ya. Anggota A 3, B 3. Ini termasuk ke dalam korespondensi 1-1. Maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari A ke B adalah, karena tadi terdiri dari 3 anggota, maka banyaknya itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Jadi ada 6 cara. Jadi perhatikan oleh kalian nanti berapa banyak anggotanya. Kalau ada 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 5 anggotanya, keduanya A dan B itu ada 5, maka untuk menentukan banyaknya korespondensi, kalau ada 5 menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dikalikan ya. Karena di sini terdiri dari 3 anggota, maka banyaknya caranya yaitu 3 kali 2 kali 1. Tadi hasilnya 6. Jadi ada 6 cara. Berikut adalah diagram panah dari ke-6 cara tadi. Tolong diperhatikan. Yang pertama, nah ini. Yang kedua, ini. Yang ketiga, nah ini. Yang keempat, ini. Yang kelima, ini. Dan yang terakhir adalah diagram panah adalah ini. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini tentang fungsi dan korespondensi 1-1. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa akhir menuntut ilmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sebelum selesai harus di like script itunya, script grupnya. Dalam absen tulis nama dan kelas ya. Jadi berarti terus pakai komentar ya. Jadi harus tiga-tiganya didengarkan karena akan ada pemantauan di sini siapa